Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terharu untuk berkat Tuhan. Kami mengenang sekitar 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Gerejamu di tempat ini penuh, gerejamu di tempat ini melayani Tuhan, aktivitas banyak. Dan hari ini kami bersyukur setelah melewati tahun-tahun pandemi yang tidak mudah. Ternyata anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan masih setia kepada Tuhan. Masih Tuhan berikan kesempatan melayani Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pendampingan berkat kekuatan yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan, kami sebagai umat tebusan-Mu, sebagai murid-murid Tuhan, kami ingin datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengundang kami datang masuk ke hadirat-Mu dalam ibadah hari ini. Tuhan, lembutkan hati kami ya Allah Roh Kudus. Berikan kami mata hati yang terang untuk boleh memahami firman Tuhan. Dan topanglah kami ya Roh Kudus supaya kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan September. Sudah bulan ke-9, luar biasa waktu berjalan cepat. Dan bulan September adalah bulan di mana bagi gereja kita, GKI Kebayoran Baru sebagai bulan ibadah, musik dan ibadah. Nah hari ini, saudara sekalian, kalau saudara melihat di warta jemaat, tema kita sepanjang bulan ini adalah remembrance, ya, mengingat, remembrance, lalu kemudian renew, rejoice, re-envisioning. Nah, saudara sekalian, kalau ada semboyannya G20 adalah together we grow, together we recover, kalau nggak salah gitu ya, lalu together we grow, maka ini sekaligus menjadi penyemangat kita. Karena setiap kali ketika menyusun tema bulan ini, waktu itu kami bayangkan adalah kita sudah masuk mulai mendekati di akhir pandemi. Maka kita pakai istilah semangatnya begitu, remembrance, mengingat kasih Tuhan yang besar. Minggu depan adalah renew, bagaimana ibadah itu memperbarui hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Lalu rejoice, ibadah itu ada sukacita di dalamnya. Lalu re-envisioning, artinya apa? Menajamkan kembali visi hidup kita kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita membaca bersama firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 sebagai dasar dari tema hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu meminumnya, ya, menjadi peringatan akan daku. Nah, saudara sekalian, 2 ayat mencantumkan satu kalimat penting yaitu peringatan, remembrance. Ya. Saudara, sebelum mendalami ayat ini, saya ingin menceritakan satu kisah yang menarik. Ya. Saudara, di tahun 1973, tepatnya tanggal 23 Agustus 1973, ada seorang penjahat yang bernama Jan Erik Olsen merampok sebuah bank di kota Stockholm di Swedia. Dan ini bukan perampokan yang biasa, karena perampokan ini sambil merampok, kemudian dia menyandera 4 pegawai bank di situ dan menguasai area bank itu. 3 wanita dan 1 orang pria pegawai bank disandera. Luar biasa, 1 orang penjahat menyandera 4 orang dan menguasai bank itu dan posisi polisi kalah dalam hal ini. Sehingga di hari kedua Jan Erik Olsen kemudian meminta kepada polisi dan juga pemerintah untuk membebaskan temannya yang bernama Karl Olofsson yang sedang dipenjara.
Dan posisi tawarnya polisi hari itu kalah. Karena entah kenapa ya, mungkin ancaman ya, kalau tidak saya bunuh sanderanya. Sehingga akhirnya polisi menuruti, sehingga Clark Olofsson dibebaskan dari penjara, lalu dihantar masuk bergabung dengan Jan Erik Olsson di gedung bank itu. Sehingga di dalam bank itu, saudara sekalian, ada 2 orang penyandera, yaitu Jan Erik dan Clark, lalu kemudian ada 3 wanita dan 1 orang pria, pegawai bank yang disandera. Saudara bisa bayangkan betapa ketakutannya orang yang disandera, diancam akan dibunuh, dijadikan tameng untuk menuntut kepada polisi, kepada pemerintah. Saudara pasti rasanya tidak nyaman. Dan polisi kesulitan saudara sekalian untuk membebaskan mereka. Sehingga dari tanggal 23 penyanderaan dimulai, tanggal 28 baru kemudian bisa dibebaskan. 6 hari disandera. Nah, kisahnya nggak berhenti di situ, saudara sekalian. Karena rupanya polisi ketika membebaskan para sandera ini mengalami kesulitan. Kesulitannya bukan karena penyandera ini sangar atau senjatanya luar biasa. Memang betul, Jan Erik pada hari ketiga sempat kemudian agak emosional menembak-nembak polisi dan sebagainya. Tetapi yang menimbulkan kesulitan paling besar, kata polisi, adalah bahwa pada waktu mereka ingin membebaskan sandera, ternyata didapati bahwa sandera itu, para sandera 4-4-nya itu, tidak mau dibebaskan. Para sandera itu justru sikapnya melindungi penyanderanya dari tembakan polisi. Maka polisi kesulitan untuk membebaskan. Polisi kesulitan untuk menaklukkan atau menangkap penyanderanya. Bahkan setelah mereka dibebaskan, saudara sekalian, para korban yang disandera ini, mereka merangkul, memeluk penyanderanya. Mereka bahkan memarahi polisi yang menodongkan pistol dan senapan ke penyanderanya. Bahkan salah satu di antara mereka, kemudian mereka protes kepada Perdana Menteri Swedia hari itu. Kenapa? Karena dianggap Perdana Menteri Swedia justru merugikan penyanderanya. Saudara, tidak berhenti di situ. Bahkan kemudian ketika 2 penyandera ini disidang, maka kemudian saudara sekalian, 4 orang korban sandera ini mengumpulkan uang untuk membiayai pembebasan atau pendampingan pengacara buat penyanderanya. Luar biasa enggak? Luar biasa anehnya. Bukan hanya itu. Bahkan ketika Jan Erik dan Clark kemudian dipenjara 8 tahun, mereka secara rutin, ya orang-orang yang disandera ini secara rutin berkunjung, mengasihi, bahkan sering protes ke pemerintah atas apa yang dilakukan terhadap penyandera ini. Sampai di sini saudara mungkin berkata, wah ini Mukse Petrus lagi mau berkhotbah tentang kasih. Pasti 4 orang ini adalah orang Kristen yang belajar menerapkan kasihilah musuhmu. Betul ya? Bagus ya kalau ini dalam konteks Kristen demikian. Tapi saudara, beberapa ahli, psikolog, dan ahli kriminolog pada waktu itu melakukan penelitian, ini kok aneh. Dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa ini adalah gangguan kejiwaan yang di kemudian hari disebut dengan Stockholm Syndrome. Saudara, Stockholm Syndrome itu adalah suatu gangguan psikologis pada korban-korban penyanderaan yang membuat mereka merasa membuat mereka merasa simpati, bahkan menyayangi para pelaku yang menyandera mereka. Dan kejadian ini bukan hanya di dalam kejadian yang dialami di Stockholm, ternyata di beberapa kasus penyanderaan juga terjadi. Saudara, salah seorang dari korban yaitu Christine Enmark, pegawai bank yang cukup pandai sebetulnya, bahkan dia menulis buku. Dia kemudian melanjutkan studi psikologi. Dan dia di dalam kalimat-kalimatnya seringkali mengkritik pemerintah atas hal itu. Dia berkata begini, ketika Olsson, Jan Erik Olsson melakukan tindakan-tindakan yang baik menurut dia, bahkan kami menganggap dia itu kayak Tuhan. Nah, di sini kita mulai menemukan keanehan. Saudara, mengapa bisa terjadi begini? Korban yang ketakutan, korban yang disandera, justru akhirnya malah berdiri dalam posisi membela penyanderanya, melindungi, mengasihi. Apa yang terjadi? Saudara, dari hasil penelitian yang ada,
makanya kemudian disebut sebagai Stockholm Syndrome ini. Rupanya situasi ketakutan yang dialami membuat gangguan psikologis sedemikian rupa, sehingga kemudian mereka mengalami disorientasi, kehilangan kesadaran tentang situasi yang sedang mereka hadapi. Lalu mengalami ketegangan bersama dan hidup bersama dengan penyanderanya yang baik itu memberikan tekanan sekaligus melindungi mereka. Yang memberikan tekanan sekaligus memberikan akses mereka kepada makanan, membuat mereka melihat kemudian bahwa penyandera ini justru adalah orang yang baik hati, yang melindungi mereka, yang menjadi tempat mereka bersandar. Itulah sebabnya saudara, secara psikologis mereka mengalami gangguan psikologis sehingga mereka menganggap bahwa mereka adalah bagian dari penyandera, ada di posisinya, melindungi bahkan memujanya. Saudara, itu baru 6 hari, saudara, begitu ya. Bagaimana kalau lebih dari 6 hari? Dan di dalam peristiwa-peristiwa yang lain bahkan ada orang yang diculik selama 7 tahun. Maka setelah dibebaskan malah nggak mau bebas. Lebih memuja orang yang menculiknya. Setelah kejadian-kejadian ini kalau kita bilang aneh, ya jelas aneh. Betul ya? Tapi waktu saya membaca artikel ini, saya jadi terpikir, bukankah Alkitab mengatakan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah di Taman Eden, manusia kemudian digoda, dibujuk oleh iblis untuk melawan Tuhan, untuk berbuat dosa. Dan manusia dengan sadar melakukannya, memilih untuk melawan Tuhan, memilih untuk tidak taat atas apa yang Tuhan perintahkan, untuk tidak makan buah di pohon di Taman Eden itu. Lalu kemudian malah mengikuti kehendak iblis dan kehendak hatinya. Saudara, bukankah manusia akhirnya ketika jatuh ke dalam dosa, manusia sama saja sedang berada di dalam sandera cengkeraman iblis. Manusia ada di dalam keadaan dunia yang rusak karena dosa. Sehingga kemudian harusnya menyadari ada Tuhan. Tapi manusia di dalam keberdosaannya justru malah membenci Tuhan. Justru malah mengasihi iblis. Membenci Tuhan dan mengasihi dunia. Jangan-jangan saudara sekalian, manusia sadar tidak sadar sedang mengalami Stockholm Syndrome ini. Apa yang terjadi? Karena di dalam keseharian kita, yang kita lihat, yang kita rasakan, di dalam susah senangnya dunia ini, yang kita ingat adalah dunia, dunia, dunia. Kita lupa mengingat Tuhan, yang dimasuk ke dalam ingatan kita, hati kita adalah tentang dunia, sumber tempat saya hidup. Makanya cinta pada dunia lebih besar daripada cinta kepada Tuhan. Saudara, itu bicara manusia secara umum. Bagaimana dengan orang Kristen? Saudara, apakah yang lebih berkesan dan yang kita ingat dalam hidup kita ini, yang mempengaruhi hidup kita? Apakah Tuhan yang kita ingat tiap hari, tiap waktu, ataukah yang masuk dalam pikiran kita nilai-nilai dunia, kemungkinan-kemungkinan keuntungan dunia, sampai akhirnya kita terpesona pada dunia? Saudara, kita telah dibebaskan dari sandera, dari belenggu dosa oleh Kristus. Tapi saya khawatir, saya mengamati banyak orang Kristen yang lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak atau jarang mengingat betapa besar dan mulianya kasih dan pengorbanan Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa, dari sandera iblis. Buktinya apa? Buktinya saudara sekalian, banyak orang Kristen yang kalau sudah senang lupa Tuhan, dianggapnya berkatnya itu bukan dari Tuhan barangkali, ya. Itu adalah usaha saya sendiri atau dari hal-hal yang lain. Senang lupa Tuhan, kalau susah cari Tuhan enggak? Banyak juga orang Kristen yang susah, kemudian malah marah kepada Tuhan dan meninggalkan gereja. Banyak enggak? Banyak.
Kalau gitu, orang Kristen yang seperti ini memposisikan diri sebagai siapa? Kita ini adalah orang yang sudah dibebaskan dari sandera belenggu dosa, lalu kita malah berpihak kepada musuh kita, kepada dunia. Kemungkinan terbesar karena adalah kita terekspos hidup lebih banyak dengan dunia dan nilai-nilainya. Merasuki ingatan dan pikiran kita. Melupakan kasih Tuhan yang besar yang membebaskan. Saudara, pada waktu pandemi berjalan dari awal sampai pertengahan, saya sempat berpikir, wah, pandemi ini bisa menjadi satu cara yang ajaib di mana Tuhan dapat menyadarkan banyak orang bertobat dan mencari Tuhan. Karena pandemi ini terkena baik buat orang tua maupun orang muda, bisa sakit kena COVID. Umur manusia kapan saja mengagetkan, tiba-tiba gak ada. Kemarin saya kumpul-kumpul sama orang, sama teman, loh si ini sudah gak ada, si itu gak ada. Di grup alumni saya, di sana sini, wah banyak yang sudah tidak ada. Umur manusia menjadi begitu pendek, tidak jelas. Harusnya mencari Tuhan. Ekonomi sulit, kepandaian manusia, bisnis dalam bisnis dan sebagainya tidak bisa lagi menjadi sandaran. Belum lagi sebentar resesi global. Waduh, gimana nanti? Saudara, manusia menyadari keterbatasannya, harusnya mencari Tuhan. Saya asumsikan akan banyak orang bertobat. Tapi realitanya, apakah banyak orang bertobat? Bahkan masih di tengah pandemi, orang berselingkuh. Masih di tengah pandemi, orang korupsi. Masih di tengah pandemi, orang menembak sesamanya. Masih di tengah pandemi, orang melakukan kejahatan. Bagaimana dengan orang Kristen, anak-anak Tuhan? Saudara sekalian, bukannya mencari Tuhan, bahkan pandemi di dalam waktu berjalan hampir 3 tahun ini, membuat orang-orang Kristen juga ada yang lemah, meninggalkan Tuhan. Bukan tidak datang ke gereja, tapi ngikutin online, bahkan sudah aras-arasen. Apa itu aras-arasen bahasa Perancis itu, saudara? Malas-malasan. Tidak mau ikut lagi beribadah. Meninggalkan Tuhan, bahkan ada yang marah pada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita ini kemudian terkena yang namanya sindrom Stockholm ini. Lebih mengasihi dunia, lebih empati kepada iblis, dan kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara sekalian, mengajarkan kita untuk mengingat. Yang menarik adalah apa yang harus kita ingat. Saudara, perlu dipahami bahwa ini adalah perjamuan terakhir Tuhan. Tuhan Yesus tahu bahwa ini adalah momen yang terpenting terakhir bersama para murid. Maka Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan. Maka pesannya harus pesan yang paling penting, betul enggak? Dan kalau itu bicara tentang hal yang diingat, harusnya hal yang diingat adalah yang paling penting supaya selanjutnya bisa dikenang dengan baik. Kalau saudara akan berpisah dengan anak Anda, pergi studi ke luar negeri, atau anak Anda akan menikah lalu kemudian pindah ke tempat yang jauh, maka biasanya apa yang dilakukan? Farewell party, ya? Apa itu? Pesta makan malam perpisahan. Maka biasanya saudara tunjukkan kasih yang paling besar kepada anak Anda. Supaya jangan sampai lupa ya, papa dulu ngasih kamu, ya, mengasihi kamu, betul enggak? Saudara akan selfie, lalu kemudian bilang, ingat ya, ini loh momen paling indah bersama-sama, betul enggak? Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Ketika bicara apa yang harus diingat, saudara sekalian, mungkin harusnya lebih baik Tuhan Yesus mengajak para murid mengingat, ingat ya, aku telah pernah memberikan 5 roti dan 2 ikan, cukup untuk 5.000 lebih orang. Betul ya? Ingat, maka kamu ingatlah selalu, aku adalah Allah yang Maha Kuasa bisa memberkati kamu. Lalu dia siapkan 5 roti dan 2 ekor ikan, makan bareng malam itu. Kalau itu yang dipakai jadi simbol, asik nggak? Wah, anak-anak Tuhan di tempat ini menghadapi pandemi langsung jadi mantap. Wah, setiap kali kesulitan 5 roti dan 2 ekor ikan kita makan rame-rame di tempat ini. Bukan hosti. Atau mungkin Tuhan bisa saja menggunakan air menjadi anggur menjadi simbol untuk mengingat luar biasa ajaib Tuhan melakukan mujizat. Air bisa menjadi anggur. Tapi tidak itu yang Tuhan lakukan.
Yang Tuhan Yesus lakukan dikatakan di dalam ayat 24. Tuhan mengambil lambang yaitu roti. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Menarik saudara sekalian, hari itu para murid belum menyaksikan bagaimana Kristus disalib. Tapi Tuhan Yesus sudah mengatakan, tubuhku akan dipecah, diserahkan bagi kamu. Inilah cawan perjanjian baru. Dimeteraikan oleh darahku yang mengucur. Para murid belum melihat darah Tuhan Yesus yang mengucur, bukan. Tapi diminta untuk mengingat. Ini bicara apa? Bicara tentang ingat kasih dan pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan. Setelah dari ayat ini, saudara sekalian, maka kita melihat yang Tuhan ingin ajak para murid dan juga kita hari ini di dalam hal mengingat. Di balik mujizat Tuhan yang begitu banyak, ingat satu saja, yaitu pengorbanan Tuhan. Dari ratusan ribuan pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan dapat lakukan, Tuhan bilang ingat cukup satu. Dan itu yang paling penting. Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kenapa? Itu jauh lebih penting dari berkat jasmani. Amin. Berkat jasmani yang dari Tuhan, Tuhan mampu lakukan, mampu. Tapi saudara sekalian, iblis dengan tipu dayanya mampu juga memberikan harta, hal-hal, keuntungan dunia. Paling tidak iblis mengendorse kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh manusia supaya dapat dengan leluasa menikmati kebutuhan-kebutuhan jasmani. Betul enggak? Korupsi, ya. Jual barang Spanyol, separuh nyolong, enggak bayar pajak maksudnya. Semua itu bisa dilakukan, bisa membuat kita kaya dan sebagainya, bisa membuat Anda aman. Sekalian, kalau kita melihat Kristus dan karyanya lebih kepada berkat itu, maka justru kita akan menjadi kehilangan orientasi. Karena iblis dengan cintanya yang menipu itu juga dapat memberikan yang mirip-mirip begitu. Tapi ada yang tidak dapat dilakukan oleh iblis, ada yang tidak dapat dilakukan oleh dunia, yaitu pengampunan dosa, keselamatan jiwa, dan hidup kekal di surga. Surga adalah miliknya Tuhan, tempat Tuhan bertahta. Alam semesta adalah penguasaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika hari ini kita bicara tentang remembrance, maka saudara kita diajak untuk melatih diri. Kita perlu selalu melatih diri. Melatih apa? Melatih ingatan kita tentang betapa berharganya Kristus yang telah membebaskan kita dari maut. Supaya kita tidak terjebak dengan cinta palsu iblis. Jangan pernah mau menjadi orang Kristen yang terjebak dalam Stockholm Syndrome. Dibebaskan sama Tuhan Yesus, berpihaknya sama iblis. Dikasihi oleh Tuhan Yesus, malah mencintai dunia. Tidak ada cara lain kecuali kembali memurnikan iman kita. Dan kembali terus-menerus mengingat, aku milik Kristus, sudah ditebus dalam Kristus. Tuhan Allah melakukan yang jauh lebih mulia dan baik daripada apa yang dapat diberikan oleh dunia dan iblis. Amin. Saudara sekalian, hal ini adalah hal yang penting. Pertanyaannya kalau gitu pada pagi hari ini, apa yang Anda ingat di dalam hidup ini, yang mempengaruhi hidup Anda di tengah dunia ini? Jangan-jangan ingatan yang ada di dalam kepala kita, di dalam hati kita, dalam emosi kita, lebih banyak ingatan-ingatan tentang dunia. Tempat kita bernaung, tempat kita berusaha, tempat yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan kita, sampai kita lupa kepada apa yang terpenting yang harus diselesaikan dalam hidup ini. Apakah Anda hanya terpaku mengingat berkat jasmani? Tuhan mengatakan, kalaupun ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan, yang perlu diingat, paling penting satu, pengorbanan Kristus.
Saudara, celakanya, bahkan ada gereja maupun juga orang Kristen yang bahkan untuk perjamuan kudus di dalam rangka mengenang, mengingat, dan bersekutu dengan Kristus yang juru selamat itu, malah kemudian mengatakan, baik ini perjamuan kudus kalau diminum, dimakan, kamu jadi sembuh. Loh, Tuhan bilang, yang urusan jasmani, mujizat dan sebagainya itu kalah pentingnya daripada hal yang penting ini, betul enggak? Fokusnya ke sana, malah kemudian terdistract. Hal yang kudus dan sakramental tentang pengorbanan Tuhan dialihkan kepada, oh ini bisa nanti menjadikan kamu sembuh, ini bisa buat ngusir setan dan sebagainya. Saudara, ciloko memang, kita itu mudah terjebak oleh godaan dan tipu daya sang penyandera kita di masa lalu. Saudara dan saya hari ini tidak lagi tersandera oleh iblis. Amin. Kita sudah dibebaskan dalam Kristus. Nah, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang remembrance ini, maka mari kita perhatikan ayat ini. 1 Korintus 11 ayat 24 dan ayat 25 yang tadi kita baca. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, kata peringatan dan kata mengingat dua hal yang berbeda tetapi masih berhubungan. Dan di dalam ayat ini penekanannya adalah kemudian bicara tentang peringatan. Peringatan itu apa sih? Peringatan itu adalah suatu proses yang dilakukan hari ini untuk merecall, memanggil ulang memori di masa lalu itu menjadi hal yang praktis dilakukan hari ini. Bentuknya bisa saja adalah upacara. Peringatan 17 Agustus mengingat perjuangan kemerdekaan dilakukan dalam upacara hari ini. Sehingga hal yang berupa bayangan, pengenalan, ingatan di masa lalu menjadi hal yang praktis dilakukan di hari ini. Nah, itu bicara peringatan. Nah, bagaimanakah perjamuan kudus itu? Saudara, tahun lalu saya telah pernah menyampaikan, mengajarkan tentang perjamuan kudus. Saudara bisa kembali, sekarang gampang ya, tinggal cari di YouTube kembali videonya, ya detail perjamuan kudus. Hari ini saya ingin fokus kepada hal mengenai peringatan itu, saudara sekalian. Remembrance itu. Saudara, beberapa minggu terakhir ini saya kelelahan karena saya terpaksa ambil cuti untuk pergi ke Surabaya, pindahan rumah, boyongan rumah keluarga besar untuk pindah karena kami sudah selesailah dengan Surabaya. Maka pindahan rumah ke Semarang, Salatiga, dan beberapa minggu ini saya nyetir mobil sendirian. Pergi ke Surabaya, ke Semarang, Salatiga, Kopeng, lalu sempat mampir ke Tawangmangu. Di dalam kelelahan dan rasa galau karena termasuk ini berpisah dengan Surabaya, kami nggak ada lagi rumah di Surabaya. Waktu saya menyetir kendaraan sendiri dari arah Tawangmangu menuju Salatiga, saya melewati sebuah jalan kecil. Dan di dalam perjalanan itu, tiba-tiba mata saya terpaku kepada satu pelang besar begitu, tentang ada warung yang jual makanan. Nah, makanannya memang makanan yang khusus. Saudara mulai bilang, musuh makanan lagi. Saudara, ada yang pernah lihat makanan ini? Ada ya? Ada nggak yang tahu makanan ini? Makanan ini adalah namanya jadah tempe. Apa itu jadah tempe? Jadah itu yang putih itu, yaitu ketan yang ditumbuk, dikasih kelapa lalu ditumbuk, lalu dikukus lunak, hangat-hangat, dimakannya pakai tempe bacem yang manis, pakai cabai. Kalau saudara tanya, enak nggak Musa? Ya enak lah. Tapi kalau saudara tanya, Musa sama mie meruya yang Musa pernah cerita, enakan mana? Saya rasa saudara akan milih mie meruya itu. Ini makanan sederhana, saudara, makanan sederhana. Tapi saudara sekalian, saya langsung berhenti di warung itu dan berkata, saya harus beli dan makan makanan ini. Maka saya masuk ke warung itu yang gelap dan kemudian saya segera memesan jadah tempe ini. Lalu saya cepat-cepat makan 1 potong, 2 potong, 3 potong dan sambil memakannya saya menangis. Dan saya tersenyum sambil menangis. Saudara bisa bayangkan, makan sambil menangis sambil tersenyum. Coba kayak apa? Kayak orang gila deh. Ibu yang jual di situ udah tua, dia bingung. Di warungnya yang gelap ini ada orang naik mobil, ya tiba-tiba masuk, cepat-cepat beli, lalu cepat-cepat makan, menangis.
Selesai makan, saya katakan, Ibu, terima kasih. Ibu telah memberikan kebahagiaan pada saya pada sore hari ini. Saudara, saya betul-betul mengatakan ini, saya enggak lebay. Ibunya sampai bingung. Dan saudara mungkin bingung, kenapa sih Musa makanan yang kayak gini saja dimakan bikin Musa bahagia? Setelah ini makanan yang saya makan kira-kira 43 atau 40 tahun yang lalu. 44 tahun yang lalu ketika saya usia 10 sampai 11 tahun. Saya memakannya waktu itu ketika saya diajak oleh ayah saya, papi saya. Papi saya orang Jogja dan saya pertama kali pergi ke Jogja yaitu di usia 10-11 tahun itu. Di Jogja, papi mengajak saya berkeliling ke tempat-tempat di mana masa lalu dia. Lalu sampailah kami ke Kaliurang. Di Kaliurang yang dingin, kalau saudara pernah ke Kaliurang, di dinginnya Kaliurang itu dengan pemandangan yang indah, papi di sebelah saya, lalu ada embok-embok yang bawa termos nasi, yang isinya adalah jadah ketan ini yang masih panas, lalu juga bawa tempe bacem, tahu bacem, cabai. Lalu papi habis ngobrol dengan saya langsung berkata, sebentar, papi panggil nama kesayangan saya dulu malu dipanggil itu kalau ketahuan orang, tapi sekarang saya nggak malu deh. Dulu saya dipanggil Endut, karena saya dulu waktu kecil gendut. Endut, ini makanan enak banget, kamu harus coba. Apalagi lagi dingin-dingin. Maka saudara, papi pesan, ibu itu mengeluarkan jadah hangatnya, dibulat-bulatin pakai tangannya yang plastik. Saya masih bisa bayangkan kejadiannya visual. Saya masih bisa bayangkan hijaunya Kaliurang, dinginnya. Dan ibu yang berjualan itu membungkuk, mau bulat-bulatkan, lalu ditaruh di daun, kasih tempe bacem, kasih cabai, diserahkan papi saya yang ada di sebelah kanan saya. Bukan kiri, kanan, saya masih ingat. Dan papi memegangnya, lalu sebagai ayah dia begitu baik, dia makan dahulu untuk menunjukkan kepada anaknya supaya enggak ragu. Gini cara makan nyandut, dimakan, lalu kemudian diserahkan ke saya, ayo lanjutkan kamu makan. Dan saya makan itu sampai habis 2-3 potong. Enaknya, makannya 1 kali. Tapi enaknya saya kenang seumur hidup. Karena saya makan dengan papi yang saya kasihi, yang mendampingi saya. Maka di warung itu ketika saya makan minggu lalu, Senin lalu, yang ada adalah saya di warung yang gelap seperti melihat video yang diputar ulang. Suara papi yang di sebelah saya makan dengan penuh nangis, gembira mengingat itu semua. Selesai itu saya pulang naik mobil sendiri lagi menyetir dengan semua kelelahan beberapa minggu angkat-angkat barang. Rasanya hilang dan jadi semangat. Kenangan bisa membuat kita emosional menjadi semangat. Betul ya? Tapi satu hal yang penting. Papi saya ada di sebelah saya enggak? Waktu saya makan di warung itu, mengenang papi, papinya ada enggak? Maaf, papi sudah almarhum, tidak ada. Hanya kenangan indah tentang papi. Sekalian, ini beda dengan perjamuan kudus. Surah ayat yang tadi kita baca menjadi satu penetapan tentang sakramen yang disebut perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus bukan berisi sekedar lambang, roti, dan anggur. Seperti orang-orang dari kelompok tertentu menganggap, oh ini cuma lambang. Tapi juga bukan berarti bahwa rotinya berubah jadi tubuhnya Kristus seperti pandangan transubstansiasi, bukan. Di dalam pandangan gereja reform, Saudara John Calvin pernah berkata, di dalam kita melakukan perjamuan kudus, roti itu adalah lambang, adalah tanda. Tapi tanda itu menunjukkan kepada satu realita yang utama, yaitu realita rohani. Persekutuan kita dengan Kristus, kehadiran Kristus secara rohani. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita, menjadi berkat bagi kita ketika kita mengingat Kristus, karyanya yang besar. Kita bukan hanya memori seperti saya makan jadah tempe, tapi di dalam kita melakukannya, ada kekuatan karena Kristus hadir bersama-sama menguatkan kita sampai hari ini. Amin. Saudara, pandangan reform mengatakan selain fakta bahwa roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus,
Kristus juga hadir secara rohani dengan cara yang khusus saat kita mengambil roti dan anggur. William Barclay berkata begini, bagi kita yang mengambil roti dan anggur itu, membawanya ke tangan dan bibirnya dengan iman dan cinta. Itu bukan hanya sarana untuk mengingat, tetapi juga mengalami kontak secara fisik dengan hadirat Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Saudara, itu sebabnya masih dalam bulan ibadah saya mengutip dari satu buku worship. Tentang pengetahuan worship dikatakan di dalam mengulang tindakan ini, seseorang mengalami sekali lagi realitas Kristus Yesus sendiri yang hadir. Saudara, itu sebabnya perjamuan kudus disebut dengan sarana kasih karunia yang dari Tuhan. Sebagai tanda dan lambang, sakramen adalah alat anugerah, yaitu alat untuk menguatkan anugerah batinia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menguatkan iman kita. Sehingga saudara, poin kedua ini mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan bukan hanya meminta kita untuk selalu mengingat, tapi juga memperingati. Sebentar lagi kita akan memperingati karya kasih Tuhan yang besar, melakukan bersama-sama perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus kita mengingat karya Kristus, mengalami persekutuan nyata dengan Kristus yang nyata, dan mendapatkan kekuatan iman di dalam menjalani hidup di tengah dunia yang gelap ini. Amin. Apapun yang saudara sedang hadapi di tengah pandemi, maka melalui perjamuan kudus, kita mengalami Kristus. Kita diajak kembali untuk melihat apa yang paling bernilai, kan kita dikuatkan. Mari saudara sekalian, kita mengambil waktu teduh. Musik memainkan pujian, Allah mengasihi. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita kenang, kita ingat karya Kristus yang rela mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari sandera sang penyandera kita.